Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi bab 3 melalui video dari PowerPoint sebagai berikut. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hijrah, titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah, antara lain sebagai berikut. Yang A, yaitu siksaan oleh kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan yang sangat menyengsarakan Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, akan tetapi kaum muslimin terus berusaha untuk tetap bertahan dan membela Rasulullah SAW. Yang B, menyatukan suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj sambil menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Suku Khazraj langsung menerima dakwah Rasulullah SAW dan menyatakan diri memeluk Islam. Dibuatlah perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian itu disebut juga perjanjian wanita karena dalam perjanjian itu ada seorang wanita bernama Afra binti Abid ibnu Saibah. Isi perjanjian Aqobah pertama tersebut, yang pertama yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Dan yang terakhir yaitu kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Mereka 73 orang Yasrib berjanji akan melindungi Rasulullah SAW bersama kaum muslimin di Yasrib. Rasulullah SAW setuju, kemudian dibuatlah perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah II berisi kesanggupan mereka kepada Rasulullah SAW sebagai berikut. 1. Mendengar dan menaati Nabi Muhammad SAW baik dalam keadaan semangat maupun malas. 2. Menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit. 3. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 4. Tetap takbah menghadapi celaan orang kafir. 5. Melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya, yang dengan hal itu mereka akan mendapatkan surga. C. Menyebarkan agama Islam pada masyarakat Madinah. Rasulullah SAW telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menantang diskriminasi dan cinta perdamaian. Dalam menyampaikan ajarannya, Rasulullah SAW lebih pada pemberian contoh dengan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari. Hidupnya sederhana, tutur katanya sopan, serta mencintai masyarakatnya. 2. Alasan kota Madinah sebagai tempat hijrah Rasulullah SAW. A. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah. B. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad SAW telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah, karena kakek Nabi Abdul Muthalib mempunyai istri orang Madinah. C. Rasulullah SAW telah mengenal penduduk Madinah sebagai masyarakat yang lemah lembut. D. Rasulullah SAW memiliki kerabat di Madinah, yaitu Bani Nazar. E. Bagi diri Rasulullah SAW sendiri, hijrah ke Madinah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. B. Statis dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajir. Kota Yabsir diganti namanya menjadi Dinamatul Munawaroh. Untuk menguatkan tali persaudaraan antara kaum Muhajir dan Ansar, berikut beberapa kaum Muhajir dan Ansar yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. A. Rasulullah SAW mengatakan Ali bin Abu Thalib sebagai saudaranya. B. Hamzah bin Abu Thalib
bersaudara dengan Zaid bin Haritsah. C. Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Kharizah bin Zaid. D. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik Al-Khaji. E. Utsman bin Affan bersaudara dengan Aus bin Tasbit. F. Abu Rahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Robi. 2. Menguatkan masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam. A. Menciptakan kebebasan beragama. B. Menyuruhkan azan, sholat, dan zakat, puasa. C. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, sosial. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bagi sistem politik Islam, yakni musyawarah. Pada bidang ekonomi, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bahwa sistem ekonomi Islam harus dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial. Pada bidang sosial kemasyarakatan, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar antara lain adanya perumusan derajat di antara semua individu, semua golongan, dan semua bangsa. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. A. Membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya. Madinah Masjid Quba didirikan atau dibangun pada tanggal 12 Masehi Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, 20 September 622 Masehi. B. Menjalin hubungan yang baik dengan kaum non-muslimin. Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang berbunyi sebagai berikut. 1. Bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama kaum muslimin, kedua belah pihak bebas dan menjalankan agamanya masing-masing. 2. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib saling tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Orang Yahudi memikul belanjaan mereka sendiri, begitu pula kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. 3. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib saling menasehati, tolong-menolong, serta melaksanakan kebijakan dan keutamaan mereka sendiri. 4. Kota Madinah, kota suci Madinah yang wajib dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Kalau terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, maka urusan kebijakan dan keutamaan hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. 5. Siapa saja yang tinggal di dalam kota Madinah kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Nomor 1. Peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di sebuah tempat dekat pergi Badar yang letaknya antara Mekah dengan Madinah. Peperangan ini terjadi antara Rasulullah SAW dan para pengikutnya dengan kaum kafir Quraisy yang telah mengusir kaum muslimin penduduk Mekah untuk berpindah ke Madinah. B. Perang Ahzab. Perang Ahzab Khandak. Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Ahzab artinya golongan-golongan, yaitu gabungan kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi, Bani Syalim, Bani Asyad, Gadfan, Bani Murrah, dan Bani Asja, sehingga berjumlah 10.000 lebih. Perang Hunain. Perang Hunain berlangsung antara kaum muslimin melawani kaum Quraisy yang terjadi dari Bani Hawazin, Bani Syakif, Bani Nasr, dan Bani Jusyam. Perang ini terjadi di lembah Hunain sekitar 70 km dari Mekah. Perang Hunain merupakan balas dendam kaum Quraisy karena peristiwa Fathu Makkah.
Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi di kota Tabuk, perbatasan antara Semenanjung Arab dan Syam Surai. Adanya peristiwa penaklukan kota Makkah membuat seluruh Semenanjung Arab berada di bawah kepemimpinan Rasulullah. 2. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Nabi Muhammad SAW menggunakan cara lain untuk mencari pasukan. Beliau mengirimkan surat kepada raja-raja seperti Raja Ghassan, Mesir, Abisnia, Persia, dan Romawi. Akan tetapi, tidak satupun dan raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Rasulullah SAW. Bahkan, Raja Ghassan membunuh utusan Rasulullah SAW dengan sangat kejam. Perlakuan Raja Ghassan tersebut mengakibatkan peperangan yang dahsyat di Mu'tah. 3. Penaklukan Mekah. Penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab dapat dilakukan setelah Rasulullah SAW berhasil menguasai Mekah. Kemungkinan orang-orang Quraisy akan memeluk Islam setelah Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersama kaum muslimin yang telah berhasil melaksanakan ibadah haji membuat banyak penduduk Mekah memeluk Islam. Mereka melihat kemajuan yang sangat pesat telah diperoleh oleh penduduk Madinah. Dakwah Islam menjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Namun perjanjian Hudaybiyah secara sepihak dibatalkan oleh kafir Quraisy karena mereka berpikir bahwa keberhasilan Rasulullah SAW dikarenakan perjanjian tersebut.